Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kali ini, saya, Lisda Nursanti sebagai moderator dan penyaji pertama, dan rekan saya, Mugi Lestari sebagai penyaji kedua, akan mempresentasikan bab Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen. Adapun 4 subbab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, sistem informasi eksekutif, kedua, sistem informasi marketing, ketiga, sistem informasi manufaktur, dan keempat, sistem informasi keuangan. Subbab yang pertama yaitu sistem informasi eksekutif. Adapun pengertian dari sistem informasi eksekutif adalah jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi, baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Adapun penjelasan dari model sistem informasi eksekutif yaitu sebagai berikut. Database perusahaan terutama berisi data dari sistem informasi akuntansi dan dilengkapi dengan kotak pos elektronik yang digunakan eksekutif untuk mengirimkan dan menerima surat elektronik dan kalender elektronik yang digunakan eksekutif untuk merencanakan pertemuan mereka. Para anggota staf memiliki kemampuan menitikkan berita dan penjelasan mutakhir. Perangkat lunak sistem informasi eksekutif menggunakan isi database untuk menghasilkan tampilan yang telah disusun sebelumnya, yang diturunkan ke workstation eksekutif dan disimpan di database eksekutif. Kemudian eksekutif memasukkan permintaan informasi dan menerima tampilan. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi eksekutif, meliputi 4 komponen dasar. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengguna interface. Dan yang keempat, telekomunikasi. Yang pertama yaitu hardware. Meliputi 4 komponen dasar, yaitu yang pertama, perangkat masukan data. Alat ini mengizinkan eksekutif untuk memasuki, verifikasi, dan memperbaharui data dengan seketika. Yang kedua ada Central Processing Unit atau CPU, yang berguna untuk mengontrol komponen mesin komputer yang lain. Yang ketiga ada file penyimpanan data. Eksekutif dapat mempergunakan ini untuk menyimpan keterangan bisnis berguna, dan bagian ini juga membantu eksekutif mencari keterangan informasi bisnis historis dengan mudah. Yang keempat yaitu output device, yang memberikan rekaman visual atau permanen bagi para eksekutif untuk menyimpan atau membaca. Perangkat ini mengacu pada perangkat keluaran gambar seperti monitor atau printer. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer diperlukan untuk suatu sistem informasi eksekutif yang meliputi 4 komponen dasar, yaitu sebagai berikut. 1. Teks mendasari perangkat lunak, yaitu dokumen ini biasanya berbasis dengan teks. Kedua, database. Heterogen database pada berbagai platform komputer vendor khusus dan terbuka membantu para eksekutif dalam mengakses data baik internal maupun eksternal. 3. Berbasis grafis. Grafis dapat mengubah volume teks dan statistik menjadi informasi visual untuk eksekutif. 4. Berbasis model-model. Mengandung statistik rutin dan khusus, keuangan dan analisa kuantitatif lain. Yang ketiga yaitu pengguna interface. Beberapa jenis antarmuka dapat tersedia yaitu 1. Laporan terjadwal pertanyaan atau jawaban. 2. Menu didorong. 3. Perintah bahasa. 4. Bahasa alami. Dan 5. Input atau output. Dan yang keempat, telekomunikasi. Telekomunikasi memainkan peranan penting dalam sistem informasi jaringan. Telekomunikasi pada sistem informasi eksekutif dapat mempercepat kebutuhan atas akses ke data terdistribusi.
Selanjutnya yaitu aplikasi pada sistem informasi eksekutif. Ada 3. Yang pertama, manufaktur. Kontrol operasional manufaktur berfokus pada operasi sehari-hari, dan ide utama dari proses ini adalah efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, pemasaran. Memungkinkan eksekutif pemasaran melakukan audit terhadap penjualan dan menghitung total, rata-rata, perubahan, varians, atau rasio. Dan yang ketiga, keuangan. Berfokus pada kinerja akuntabilitas keuangan dan mengakui pentingnya biaya standar dan penganggaran fleksibel. Selanjutnya yaitu faktor penentu keberhasilan sistem informasi eksekutif. Terdiri dari 8 faktor. Pertama, sponsor eksekutif. Kedua, sponsor operasi. Ketiga, staf jasa informasi yang sesuai. Keempat, teknologi informasi yang sesuai. Kelima, manajemen data. Keenam, tujuan bisnis jelas. Ketujuh, manajemen atas penolakan organisasi. Kedelapan, manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari sistem informasi eksekutif. Keuntungannya adalah yang pertama, penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu. Manajemen dapat membuat keputusan segera. Ketiga, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Keempat, melakukan penyaringan data untuk manajemen. Kelima, meningkatkan informasi pelacakan. Keenam, menawarkan efisiensi untuk pengambil keputusan. Sedangkan kerugian sistem informasi eksekutif, yang pertama, memiliki fungsi yang terbatas. Kedua, informasi yang berlebihan. Ketiga, biaya operasional yang tinggi. Keempat, sulit untuk mengukur manfaat. Kelima, kurang dapat diandalkan. Dan yang keenam, sistem menjadi lambat. Adapun subbab yang kedua yaitu sistem informasi marketing. Pengertian dari sistem informasi marketing adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Dalam model sistem informasi marketing dibagi menjadi 3 subsistem. 1. Subsistem input. Kedua, ada database. Dan yang ketiga ada subsistem output. Yang pertama yaitu subsistem input. Dalam model sistem informasi marketing, subsistem input mengumpulkan data dan informasi dari dalam perusahaan dan lingkungannya. Subsistem input terdiri dari 1. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Data tersebut digunakan untuk menyiapkan informasi dalam bentuk laporan periodik atau laporan penjualan produk yang laku dan tidak laku, dan laporan khusus atau laporan penjualan produk berdasarkan daerah penjualan. Kedua, ada penelitian pemasaran. Penelitian pemasaran dapat dilakukan melalui penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. 3. Ada subsistem intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran digunakan untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan luar perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Intelijen pemasaran mengacu pada berbagai kegiatan yang etis guna mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan pesaing. Yang kedua ada database atau tempat penyimpanan data. Database adalah suatu kumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur dan disimpan menurut cara tertentu sehingga mudah dalam hal pengambilan kembali. Data yang masuk ke dalam database berasal dari subsistem input, yaitu 1. Sumber internal, terdiri dari sistem informasi akuntansi dan subsistem penelitian pemasaran. Kedua, ada sumber eksternal,
terdiri dari subsistem intelijen pemasaran. Yang ketiga yaitu subsistem output. Subsistem output dalam sistem informasi manajemen antara lain: 1. Ada subsistem produk. Perusahaan memutuskan untuk menyediakan suatu produk guna memenuhi kebutuhan pasar tertentu. Subsistem produk menyediakan informasi mengenai produk perusahaan. Yang kedua, ada subsistem tempat. Subsistem tempat menyediakan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Berbagai saluran distribusi yang digunakan perusahaan untuk menyalurkan produk-produknya ke konsumen merupakan unsur tempat dalam bauran pemasaran, baik menjual langsung maupun melalui jaringan perantara. Yang ketiga, ada subsistem promosi. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan dan penjualan langsung. Promosi lebih menekankan pada sifat kreativitas bagaimana menawarkan produk sehingga konsumen tertarik membelinya. Yang keempat, subsistem harga. Subsistem harga menyediakan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan harga. Yang kelima, ada subsistem bauran terintegrasi. Subsistem bauran terintegrasi memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi dengan mempertimbangkan dampak kombinasi dari unsur 4B atau produk, place, promotion, and price. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi marketing. Terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup 1. Manajer-manajer yang menggunakan sistem tersebut. 2. Jenis-jenis keputusan yang harus dibuat. 3. Sasaran perusahaan yang seharusnya menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan secara keseluruhan. Dan 4. Faktor sosial budaya dan politik internal yang mempengaruhi aktivitas organisasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada perangkat pengguna. Perangkat pengguna meliputi 1. Jenis-jenis komputer yang diharapkan oleh pengguna. 2. Jalur di mana informasi ditampilkan pada kertas atau layar komputer. 3. Jenis-jenis pengetahuan yang mungkin diperlukan dalam penggunaan sistem. 4. Printer dan bentuk-bentuk teknologi lainnya di mana laporan-laporan dibuat untuk mendokumentasikan analisis yang mendasari sebuah keputusan. Yang ketiga, ada database. Dua kategori data untuk para manajer pemasaran terdiri dari 1. Data internal adalah informasi yang dikumpulkan perusahaan pada sebuah basis reguler sebagai rutinitas dari aktivitas bisnis, termasuk pergerakan internal sumber-sumber di antara departemen-departemen dan pertukaran dengan lingkungan luar. 2. Data eksternal adalah informasi yang disediakan oleh sumber di luar perusahaan. Yang keempat, ada software. Ketika digunakan oleh manajer yang berpengetahuan, software aplikasi dapat memindahkan data dalam database ke dalam informasi yang berguna yang dapat memberikan keuntungan komparatif bagi perusahaan di lokasi pasar. Dan yang kelima, ada dukungan administratif. Dukungan administratif menyediakan arah, proses, prosedur, dan kebutuhan personel untuk memelihara integritas sistem dan untuk mendukung para manajer menggunakan sistem. Jika sistem informasi pemasaran sedang berjalan dan efektif dalam pembuatan keputusan pemasaran, harus ada arahan yang jelas atau formal untuk proses dan prosedur pemerintah mengatur masukan data dalam sistem dan mengakses data. Selanjutnya yaitu tahapan proses sistem informasi marketing. Ada 5 langkah proses riset marketing yang harus dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan pemasaran. Kelima langkah tersebut adalah 1. Mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Dalam hal ini, manajer pemasaran dan peneliti pemasaran harus mendefinisikan masalah dengan hati-hati dan menentukan tujuan dari riset ini.
Manajemen harus mengarahkan agar jangan sampai masalah menjadi luas atau terlalu sempit. 2. Mengembangkan rencana riset. Periset pemasaran harus mengembangkan rencana yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Manajer pemasaran harus mengetahui biaya rencana riset, sumber data, pendekatan riset, dan lainnya sebelum menyetujui. 3. Mengumpulkan informasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling mahal dan yang paling sering terjadi kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kesabaran untuk mendapatkan data informasi yang akurat. 4. Menganalisa informasi. Semua informasi yang didapat perlu di-sharing sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari riset ini. Perhitungan dan analisa akan data yang telah diperoleh akan menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Dan yang kelima, menyajikan hasil temuan. Pada hasil temuan yang akan disajikan, sebaiknya jangan terlalu banyak angka-angka dan teknik statistik di mana nantinya akan membingungkan para pengambil keputusan. Hasil temuan harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan dari sistem informasi marketing. Adapun keuntungan dari sistem informasi marketing: 1. Sebuah perspektif yang luas. 2. Rencana pemasaran yang terkoordinasi. 3. Informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. 4. Kemampuan untuk melakukan analisis biaya dan manfaat. 5. Kecepatan dalam memperoleh informasi. 6. Menghindari krisis. Adapun kelemahan dari sistem informasi marketing, yaitu membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang tinggi dan besar di awal, serta proses persiapan sistem informasi yang kompleks. Selanjutnya yaitu pengertian dari sistem informasi manufaktur, yakni suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Di samping adalah model dari sistem informasi manufaktur, bersumber dari internal dan eksternal. Untuk sumber internalnya sendiri terbagi menjadi sistem informasi akuntansi dan subsistem industrial engineering, sedangkan sumber eksternalnya yaitu sistem informasi akuntansi dan subsistem intelijen manufaktur, kemudian berproses menjadi sebuah database dan menghasilkan output berupa subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Kemudian keempat subsistem ini akan disalurkan kepada pemakai. Selanjutnya yaitu peran komputer dalam sistem informasi manufaktur. Terbagi menjadi dua, yaitu komputer sebagai bagian dari sistem fisik. Terdapat komputer aided design yang melibatkan pengguna komputer untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufaktur. CAD digunakan untuk merancang segala sesuatu dari struktur rumit seperti bangunan dan jembatan hingga bagian-bagian kecil. Yang kedua ada komputer aided manufacturing, yaitu penerapan komputer dalam produksi. Mesin produksi khusus yang dikendalikan komputer mampu menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. Melalui CAM, produksi dapat berjalan lebih cepat dan presisi yang tinggi memungkinkan lebih sedikit bagian yang cacat dan terbuang percuma. Yang ketiga yaitu robotik, melibatkan penggunaan robot industrial yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Penggunaan robot memungkinkan perusahaan memotong biaya dan mencapai tingkat kualitas yang tinggi, tetapi mereka juga mampu melaksanakan pekerjaan yang berbahaya, seperti bekerja di area bersuhu sangat tinggi. Peran lainnya yaitu komputer sebagai sistem informasi. Ada sistem titik pemesanan atau yang biasa disebut dengan reorder point atau ROP. ROP merupakan suatu strategi yang reaktif, dalam artian menunggu hingga saldo suatu jenis barang mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pemesanan pembelian. Yang kedua ada material requirements planning, yaitu suatu strategi material proaktif yang mengidentifikasikan material, jumlah, dan tanggal yang dibutuhkan. MRP memungkinkan perusahaan mengelola materialnya secara baik sehingga dapat menghindari kehabisan persediaan yang disebabkan oleh pesanan yang tidak tersedia. Juga dengan mengetahui kebutuhan material di masa depan, pembeli dapat merundingkan perjanjian pembelian dengan pemasok dan mendapatkan keuntungan finansial. Yang ketiga,
Manufacturing Research Planning 2, yaitu mengintegrasikan semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. Dan yang terakhir yaitu pendekatan just in time, guna menjaga arus material melalui pabrik hingga minimum dengan menjadwalkan material agar tiba di stasiun kerja tepat pada waktunya. Adapun beberapa manfaat dari sistem informasi manufaktur. Yang pertama yaitu menghasilkan produksi lebih cepat dan tepat waktu. Yang kedua, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat. Yang ketiga, arsip lebih terstruktur karena menggunakan database. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasilnya produksi semakin cepat, tepat, dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Pengertian sistem informasi keuangan yaitu bagian dari sistem informasi manajemen yang merupakan kumpulan dari beberapa subsistem keuangan yang saling terkait dan terhubung dalam jaringan yang sama untuk menghasilkan informasi keuangan perusahaan. Informasi keuangan perusahaan yang dihasilkan harus berkualitas agar informasi tersebut bisa diandalkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Di samping adalah model dari sistem informasi keuangan. Input keuangan akan bersumber terhadap dua, yaitu sumber lingkungan dan juga sumber internal. Untuk sumber lingkungannya akan terbagi menjadi sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Sedangkan dari sumber internalnya hanya terbagi kepada sistem informasi akuntansi dan juga subsistem audit internal. Sedangkan output keuangan akan terbagi menjadi 3, subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Ketiga subsistem ini kemudian akan disampaikan kepada pemakai. Unsur-unsur penerapan sistem informasi keuangan harus berkualitas. Sifat dari informasi yang terkandung dalam sistem informasi keuangan haruslah mengandung komponen seperti yang pertama, relevan, yang kedua, akurat, yang ketiga, tepat waktu, yang keempat, lengkap, yang kelima, materialitas, yang keenam, mudah dipahami, yang ketujuh, bisa dibandingkan, dan yang terakhir yaitu konsisten. Adapun fungsi sistem informasi keuangan. Yang pertama, untuk menentukan hasil dari pelaksanaan operasi perusahaan. Yang kedua, adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang diberi dari catatan-catatan perusahaan. Yang ketiga, pembuat laporan untuk pemimpin. Yang keempat, pemeliharaan terhadap buku dan rekening perusahaan. Dan yang terakhir untuk mempermudah perencanaan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari sistem informasi keuangan. Tujuan ini harus berprinsip cepat, aman, dan murah. Informasi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip yang cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu harus berprinsip aman, yang berarti bahwa semua sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan ini, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan mempertimbangkan pengawasan-pengawasan internal. Dan yang terakhir, prinsip dari sistem informasi keuangan yaitu murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan ini harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyajian, kami selaku penyaji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga pembahasan dari kami ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.